Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari bersama-sama katakan, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian hidup kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, dan mengagungkan pribadi-Mu, Tuhan. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Demikian pujian pengagungan kami akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup meninggikan nama Tuhan, tidak hanya melalui suara pujian kami, tetapi melalui seluruh aspek hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Tuntunlah kami hidup memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan surat bagi ketujuh jemaat di akhir zaman. Kita masuk dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah tiba kepada surat jemaat di Tiatira. Mereka pun menerima pujian karena kasih, iman, dan pelayanan mereka, seperti yang dikatakan di ayat 19. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Namun, sekalipun demikian dipuji Tuhan, ada satu hal yang ditegur keras oleh Tuhan. Disebutkan bahwa mereka membiarkan seorang wanita yang disebut Isabel mengajarkan ajaran yang tidak benar. Tuhan sangat tidak suka dengan pengajaran wanita itu. Tuhan sudah memberikan kesempatan baginya untuk bertobat, tetapi tidak digunakannya. Ada yang menafsirkan ini adalah seorang yang berpengaruh di tengah jemaat, tokoh atau yang ditokohkan di tengah jemaat, sehingga terjadilah mengapa ia mengajar sesuatu yang tidak benar tetapi tidak dihentikan. Ada kemungkinan karena orang ini berpengaruh mungkin secara ekonomi dan yang lainnya. Tidak disebut alasannya dengan jelas, namun yang jelas dibiarkan. Hal itu berarti mereka sebenarnya telah tahu bahwa orang itu mengajarkan hal yang tidak benar. Bisa jadi mereka takut atau sungkan menegur dan memberikan sanksi kepada orang itu. Bisa pula karena penyebab lain, namun yang jelas keberadaan orang itu bukan tidak diketahui. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang hari ini diingatkan kepada setiap kita, bagian daripada gereja Tuhan. Rasa sungkan yang salah. Rasa sungkan membuat orang enggan menegur orang
yang sudah nyata-nyata berbuat salah. Bisa jadi mereka sungkan karena posisinya yang terhormat atau karena kaya, sekali lagi. Bisa pula karena malas atau tidak ingin mendapat masalah, takut berperkara dengan orang. Dan akhirnya memilih untuk mendiamkan perbuatan yang salah itu. Padahal menegur orang yang melakukan kesalahan adalah salah satu kewajiban dalam kehidupan persekutuan bergereja. Tentunya teguran itu diberikan bukan dalam semangat untuk menjatuhkan orang itu, tetapi dengan semangat kebaikan supaya orang itu tidak semakin jauh melangkah dalam kesalahan dan memberi kesempatan orang itu bertobat memperbaiki kesalahannya. Selain daripada itu, untuk mencegah pengajaran yang salah merusak iman daripada umat Tuhan. Inilah berita firman hari ini melalui surat kepada jemaat di Tiatira. Kita tidak boleh sungkan bila melihat ada ajaran yang salah. Siapapun yang mengabarkan harus ditegur, diluruskan, diarahkan, supaya orang itu bertobat dan supaya pengajarannya tidak merusak iman jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Engkau sayang kepada kami, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu. Maka Engkau mengingatkan, Engkau menegur, kadang-kadang Engkau menjewer kami. Seperti bapa yang sayang kepada anaknya, tidak membiarkan anaknya terjerumus dalam kesalahan, tidak membiarkan anaknya tersesat, berupaya sedemikian rupa membawa kami kembali. Untuk itu kami harus peka. Bila ada yang salah di antara kami mau bertobat. Dan bila ada di antara kami yang mengetahui ada yang salah di antara kami, kewajiban kami untuk menegur. Menegur dengan kasih sayang untuk membawa kembali jemaat-jemaat yang tersesat. Roh Kudus, Engkau menolong bagaimana kami saling membangun di dalam Tuhan. Bagaimana kami tidak sungkan bila ada yang salah untuk menegur, tetapi juga Roh Kudus bekerja sedemikian rupa untuk supaya mereka yang salah ditegur pun dengan kerendahan hati mau berbalik dan bertobat. Sehingga persekutuan kembali indah sesuai dengan kehendak Tuhan dan iman kami bertumbuh, tidak sesat dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat surat kepada jemaat Tiatira yang juga mengingatkan kepada kami sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk hidup dalam pengajaran yang sehat, untuk hidup saling membangun, untuk hidup memuliakan Tuhan lebih daripada kepentingan kami pribadi. Tuhan berkati GKI SEMA, Tuhan berkati ibadah-ibadah kami, Tuhan berkati program-program yang sedang dicanangkan, dijalani saat ini. Sebentar malam ada menara doa, jemaat Tuhan membangun menara doa, bukan membangun kesombongan, bukan membangun kepada keegoisan, tetapi membangun menara doa karena menyadari pelayanan kami adalah kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena roh Tuhan. Demikian juga kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan kami berkeluarga, semua karena kasih karunia Tuhan dan pertolongan yang daripadamu. Oleh sebab itu kami terus berseru dan berdoa. Bukti bagaimana kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua yang ambil bagian, yang melayani, urapi, dan semua bertumbuh dalam iman Tuhan. Iman percaya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan juga ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan sepanjang minggu ini. Baik ibadah doa pagi secara online setiap hari,
maupun juga komsel-komsel kami, dan juga latihan paduan suara musik khususnya untuk mempersiapkan konser di akhir tahun, konser Natal nanti. Tuhan melawat setiap para penyanyi di paduan suara, tim musik, chamber orkes yang telah akan bekerja sama dengan kami. Tuhan, Engkau menolong, dan semua yang terlibat Tuhan berkati. Ibadah minggu pagi dan siang Tuhan juga melawat hamba-Mu yang akan melayani juga. Tuhan, persiapkan dan urapi. Demikian doa kami, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.